Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang kali ini membahas materi tentang Perang Teluk. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Kita awali dari Perang Teluk pertama. Perang ini berlangsung secara 8 tahun dari 1980 sampai dengan 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung secara lama, yang disebabkan oleh adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Latar yang membelakangi Perang Teluk pertama, Revolusi Islam Iran, adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Perseteruan klasik, adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni, dan juga antara Babilonia dengan Persia. Penguasa Syad el-Arab, dibatalkannya perjanjian Algier oleh Irak, salah satunya berisi tentang batas wilayah Syad el-Arab. Lalu, faktor minyak bumi kaya akan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain, dan batalnya perjanjian Algier. Jalannya perang ini setelah revolusi Iran pada 1979, Ayatullah Ruhollah Khomeini meminta warga Irak untuk menggulingkan pemerintah Ba'ath yang diterima dengan kemarahan yang cukup di Baghdad. Irak secara sepihak telah membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu perjanjian Algier pada 1975, mengenai penguasaan bersama atas daerah Syad el-Arab yang kaya akan minyak bumi. Kisru politik di Iran dimanfaatkan Irak pada 22 September 1980. Irak menyerbu Iran di wilayah perbatasan Jeddah. Tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran. Pada bulan November 1980, pasukan Irak ini melancarkan serangan kedua kota penting yang strategis di Iran Selatan, yaitu Shabadan dan Khorramshahr, dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Pasadan, yaitu Garda Revolusi Iran. Kedua kota tersebut akhirnya berhasil dikuasai oleh Irak pada tanggal 10 November 1980. Keikutsertaan asing. Keberhasilan Iran ini memukul balik Irak dan berbalik menjadi negara penyerbu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat yang memutuskan untuk membantu Irak sejak tahun 1982. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan berusaha dengan cara apapun untuk mencegah Irak kalah. Bantuan dari Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya ke Irak yang diketahui mencakup bantuan teknologi, alutsista, dan intelijen. Dukungan untuk Irak ini juga datang dari Uni Soviet dan Liga Arab. Dampak dari Perang Teluk pertama ini, dengan berakhirnya Perang Iran dan Irak, membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak dari segi material, sosial, ekonomi, dan politik. Dari segi material bagi masing-masing negara, diperkirakan mencapai $50 juta, dan sebagai akibatnya, pembangunan ekonomi jadi terhambat. Produksi minyak menurun sangat drastis, dan hal ini jelas mempengaruhi perekonomian dunia, khususnya industri-industri di dunia barat dan Jepang. Selain itu, kondisi dan kemampuan Irak setelah Perang Teluk pun jauh di bawah keadaan sebelum Perang Teluk ladang. Minyak dari kedua negara mengalami kerusakan. Untuk Irak di daerah Kirkuk, Basra, dan Fau. Sedangkan untuk Iran mengalami kerusakan di Pulau Kark dan Abadan. Berikutnya adalah Perang Teluk kedua. Yang pertama adalah latar belakang dari Perang Teluk kedua. Perang Teluk kedua adalah perang yang terjadi di Timur Tengah yang disebabkan oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Perang ini berlangsung sejak tanggal 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991. Irak saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Ia memerintahkan invasi dan pendudukan atas negara tetangganya Kuwait pada awal Agustus 1990. Faktor penyebab terjadinya Perang Teluk kedua yaitu yang pertama adalah utang luar negeri Irak yang besar. Kedua, kekecewaan Saddam Hussein yaitu Presiden Irak terhadap negara-negara Timur Tengah yang dahulu pernah beraliansi dengan Irak. Dan yang ketiga adalah anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Penyelesaian dari Perang Teluk kedua yaitu berakhir dengan kekalahan Irak, di mana Irak didesak oleh PBB harus meninggalkan Kuwait. Walaupun Perang Teluk kedua telah usai, tapi Amerika terus mengawasi Irak. Bahkan pada tahun 1998,
meluncurkan serangan terhadap Irak dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam Hussein. Dampak ataupun akibat dari terjadinya Perang Teluk Kedua yaitu pertama, perekonomian Irak menjadi sangat lumpuh. Kedua, lada minyak di wilayah Kuwait jadi hancur. Ketiga, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Dan yang terakhir, Amerika Serikat berhasil memperoleh pangkalan militer di Dhahran yaitu di daerah Arab Saudi untuk melindungi Israel sebagai sekutu terpentingnya di Timur Tengah. Perang Teluk Tiga atau yang kita kenal dengan Perang Irak terjadi pada tahun 2003, di mana pada saat itu Amerika Serikat menginvasi Irak yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Rencana Amerika Serikat untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang dianggap sebagai ancaman telah muncul jauh sebelum Perang Teluk Tiga terjadi. Tragedi 11 September 2001 menjadi titik tolak dalam usaha menggulingkan rezim Saddam Hussein. Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush, memvonis bahwa Irak memiliki peran dalam serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadi perang ini adalah adanya dugaan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan dunia. Bush mengatakan bahwa Irak masih tetap memiliki senjata pemusnah massal itu. Presiden Bush mengatakan bahwa Saddam memiliki senjata biologi yang cukup untuk memproduksi lebih dari 25 liter antraks dan memiliki cukup material untuk memproduksi lebih dari 38.000 liter botulinum toksin yang mampu membuat jutaan orang menderita dan mati karena sulit bernapas. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Keinginan Amerika Serikat untuk membantu rakyat Irak melepaskan diri dari rezim otoriter Saddam Hussein. Amerika Serikat berkeinginan untuk menyebarkan paham demokrasi di negara Timur Tengah yang mereka anggap sebagai negara-negara yang otoriter. Melindungi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu Israel, karena Irak dianggap sebagai negara yang Islam, sering memberikan ancaman kepada Israel yang berbuat sewenang-wenang terhadap Palestina. Karena Irak merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, Amerika Serikat ingin mendapatkan kontrol atas minyak di Irak supaya mereka tidak lagi bergantung dengan negara-negara di Eropa dan Asia Timur. Dampak Perang Teluk Tiga ini di dalam bidang sosial, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat sudah menghabiskan biaya kurang lebih 815 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, ribuan bayi di Fallujah, Irak harus mengalami cacat sejak lahir karena perang. Yang ketiga, timbullah perang saudara antara kelompok Sunni dan juga Kurdi yang mengakibatkan seluruh kota menjadi lumpuh hingga kesulitan dalam mengakses berita. Akhir dari Perang Teluk Tiga yang berlangsung timpang terjadi selama 43 hari. Serangan dimulai pada 20 Maret 2003 dan berhasil menjatuhkan Baghdad pada 9 April 2003. Pada 1 Mei 2003, perang dinyatakan selesai oleh Amerika Serikat dengan kemenangan berada di pihak Amerika Serikat dan pasukan gabungan. Akhirnya sudah sampai di penghujung materi kita, yaitu Perang Teluk. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.